pinjam Iya, yang ini. iya, narasi rela pinjamnya itu yang karena ketika kita datang ke sebuah negara, kalau dalam narasi IJPA yang saya tangkap, ya, Kalau tadi kita ngomongin soal mantan presiden, ini ada presiden yang masih menjabat yakni Prabowo Subianto. Kalau di gambar belakang ada tulisannya kerja keras Prabowo membuahkan hasil. Demi memberi makan bergizi rakyat Indonesia, Prabowo rela pinjam 575 triliun dari Korea Selatan dan juga Jepang. Titik 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 tanda seru 3. Dinarasikan APBN negara Indonesia sedang defisit hutang numpuk. Gimana, Bang? ini hoax ya, hoax, Hoax ya, fix dari hoax. platform Facebook? Ada di Facebook, yang saya ambil contohnya satunya di Facebook ya. Mm-hmm. Narasinya ini nggak beda tulisannya dengan ini. Ini di Facebook ya. Ya, Facebook Abdul Aziz namanya. 4 Agustus diposting. 4 Agustus ya. Mm-mm. Ada beberapa konten yang terkait ini. Oke. Jadi ada banyak ini. Tadi saya cek yang saya cek ada 2. Oh, Berarti oke. ini udah 3. Ini ketiga. Luar biasa emang penyebar hoax ini ya. Jadi di situ menggambarkan ada foto Presiden Prabowo ya, Yes. yang lagi bersalaman. Kalau di sini bersalaman. Oke. Kalau di foto saya itu dia lagi bersalaman. Kemudian di situ dia lagi hormat ya. Tetapi itu Kayaknya bukan. AI itu. AI iya. AI ini. Jadi yang di foto, yang di konten yang saya peroleh itu memang foto asli. Mm-mm. Yang di sini fotonya asli, itu pertemuan bilateral antara Jepang Indonesia Business Forum ya. Oh, Jadi oke. ada, memang pertemuannya memang ada, bahkan di bukan akun ya, web ekon.go.id, Kementerian Koordinator Perekonomian, itu diumumkan ada kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang di sini. Dan waktu itu kita tahu Presiden Prabowo berkunjung ke sana, ketemu dengan Kaisar Jepang Naruhito dan bertemu dengan PM-nya Sanae Takaichi. Itu Senin 30 Maret. Dan ada Menko Airlangga di situ. Nah, di situ disebutkan ada memang kesepakatan. Nah, di sini kesepakatan untuk ekspor, kemudian nilai kerjasama. Jadi ada MOU sekitar 23,1 miliar atau 392, triliun. Oke. Jadi kalau di sini disebutin 527, tapi bantuan dari Korea Selatan sama Jepang. 575 tuh. Iya. Jadi tidak hanya Korea, jadi perjalanannya Prabowo ke sana, ke Korea dan Jepang juga ya. Mm-mm. Dan di sana pertemuannya MOU untuk meningkatkan kerjasama perdagangan. Jadi Indonesia itu ada namanya Indonesian Japan Economic Partnership Agreement, IJEPA. Oke. Nah, di situ kerjasama ekonomi biasanya itu untuk meningkatkan perdagangan. Misalkan di situ kita punya CPO, Sam punya otomotif. Ya sudah, CPO saya beli dong, saya turunin biaya masuk. Nah, lu beli berapa miliar? 1 miliar. Lu punya mobil, kirim ke Indonesia. Indonesia mau beli berapa? Saya mau beli 5 miliar US. Nah, itu transaksi perdagangan yang ditargetkan dari transaksi IJEPA ini. Indonesia target ekspornya 17,61 miliar. Luar biasa ya dari nilai itu. Nah, 300 something triliun ya, 300 sekian triliun dari angka itu ya, Bang. Tapi ini yang nggak kalah menarik, ini sampai mengutip salah satu pemberitaan juga gitu loh. Yang apa di foto ini. Ya, itu apakah ini di recreate oleh AI juga kah? Atau gimana, Bang, dari Bang Asli sendiri? Karena kalau misalnya dari baca komen-komennya ini pada apa ya, bisa dibilang pada ngerti sih ini, pada setuju dengan apa namanya, dengan pemberitaan ini. Nah, kalau berita screenshot itu benar. Yang Prabowo bawa komitmen investasi 574 dari Jepang Korea. Itu benar. Oke. Tapi yang nggak benar adalah minjem. Rela pinjam. Iya, iya, narasi rela pinjamnya itu yang karena ketika kita datang ke sebuah negara, kalau dalam narasi IJPA yang saya tangkap itu adalah MOU
meningkatkan transaksi perdagangan. Atau investasi. Ya bisa investasi itu misalkan saya pabrik A ingin Hmm, investasi di Indonesia, ya sudah saya komitmen 5 miliar US gitu ya. oke. Nah, eh, kemudian tetapi tidak hanya 5 investasi, saya tentu membawa barang juga ke Indonesia, Iya, iya. baik itu berupa komponen atau part gitu ya. Nah, pola yang dilakukan Jepang itu biasanya seperti itu. Oke. Jadi bukan utang dalam bentuk rupiah langsung Mm-mm. kalau kerjasama perdagangan ini. Namanya kerjasama perdagangan, bukan kerjasama langsung untuk investasi ngasih pinjaman lunak, bukan. Oke. Kayak IMF itu memang lembaga pembiayaan ya. Jadi memang Mm-mm. dia ngasih cash. Kalau ini perdagangan, jadi kerjasama bisnis to bisnis. Biasanya dia bawa kadin Indonesia ketemu Iya. juga dengan kadin sono. Oke. Tapi Bang kalau bisa ngomongin soal yang diposting ini kan engagementnya sebenarnya kalau yang dari screenshotan ini ya, Ya, ini cuma 18, ada yang like dengan jempol, ada yang kayak semacam marah emotikonnya dan juga tertawa seperti itu. Dan kalau dari kolom komentarnya, kok untuk makan ngutang, malunya negaraku. Ibaratnya kayak yang percaya seperti itu dengan pemberitaan ini. Ada juga yang bilang alhamdulillah akhirnya dapat utangan, semoga dapat utang dari Malaysia dan Singapura. Dari konten yang Bang Asnel cari sendiri, apakah juga serupa, senada kayak gitu komen-komennya atau gimana Bang? kalau di sini ya ini disuruh berlangganan. Langganan apa? Affiliate maksudnya? Facebook Pro. Oh, oke. Jadi sama. Jadi hidup 02 gitu ya. Aku sih malu, nggak rela rakyat kelaparan. Kirain ngasih dengan uang sendiri, ternyata pengutang. Gitu. Sama lah gitu. Oke. Jadi narasi yang seperti ini tuh sama. Jadi kenapa? Karena banyak yang udah stres gitu, pusing mikirin perut, mikirin dan lain-lain gitu ya. Frustasi dengan kondisi sekarang itu banyak juga. Oke. Dan mereka tentu akan melepaskan emosinya salah satunya di media sosial. Sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang komen-komen di apa di pemberitaan kayak gini, sebenarnya tuh karena memang apa ya, ini dia baca terus dia langsung percaya atau justru karena apa yang menghadapi kondisi Indonesia yang dalam tanda kutip juga nggak baik-baik aja, akhirnya Mhm. kayak oh ini benar nih ya udahlah gue meluapkan emosi di sini aja apa gimana sih Bang? Eh, Media sosial itu kan punya banyak fungsi selain mereka mendapatkan informasi, Mm-mm. eh, termasuk untuk hiburan juga. Jadi memang ketika mereka baca komennya aja, kayak aku nih ketika baca komennya aja udah senang hati gitu. Kadang nggak baca narasinya gitu ya. Mm-mm. Biasanya kan ada tuh yang posting nih kayak caption thumbnail ini. Iya. Kadang ada juga narasinya. Kadang nggak aku baca narasinya. Baca Oke. komennya, Langsung lucu-lucuan baca aja. komennya. Ada juga seperti itu gitu ya. Dan ikut Mm-mm. ngelucu juga kadang-kadang gitu ya. Nah, cuman yang kasihan itu adalah teman-teman kita yang literasinya terbatas atau kuotanya terbatas. Cuma nyalain untuk paket paket apa namanya untuk Iya, Facebook doang katakanlah. benar. Jadi ketika dia baca, dia nggak bacanya secara holistik, nggak baca keseluruhan gitu. Nggak bisa ngecek dan recheck kayak gitu ya Iya, Bang ya. jadi mau mau browsing ke Google nggak bisa gitu kan. Udah pakai datanya cuma Facebook doang gitu. Terus mau cek di Google nggak bisa, di areanya masih 2G gitu atau Iya. 3G dengan lamban gitu. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, mereka sering terkali terjebak dengan narasi-narasi super wah yang kemudian menyebutkan informasi-informasi yang salah itu. Oke, tapi kalau misalnya tadi ngomongin soal sinyal keterbatasan akses seperti itu ya Bang, Mhm. keterbatasan akses internet, berarti ini jadi tantangan buat pemerintah juga ya untuk menghadirkan layanan internet supaya juga masyarakat Iya, akhirnya melek literasi kayak gitu ya? ya, internet murah gitu ya, terjangkau ya. Jadi memang jika ada informasi ini ya seperti tadi, kita harus membentuk imun kita Mhm. untuk mencoba mengelaborasi informasi itu Oke, sehingga kita paham konteks gitu ya. Sehingga oke, kita bisa menyimpulkan, wah ini hoax, ini bukan. oke. Nah tapi kalau misalnya ngomongin soal pemberitaan ini benar-benar cuma untuk ngejar dolar doang apa gimana Bang? Sentimen? Eh Pertama dia ngambil kalau aku sih bisa menyimpulkan kalau di Facebook ya, itu memang nyari rata-rata itu Dolar? mencari dolar. Membuat konten-konten yang wah gitu ya.
Mm-mm. Dan ini dikait-kaitkin semua kan. Iya. Karena dalam gini, ketika dalam logika anggaran pemerintah APBN gitu ya. Mm-mm. Ketika pemerintah mencari dana pinjaman, iya, iya. Apakah itu untuk untuk MBG aja? Belum tentu gitu ya. Oke. Karena kan ketika dia pinjaman datang, Mm-mm. dia masuk dulu tuh ke APBN. Nah, kalau dalam bentuk pinjaman, kalau ini kan transaksi perdagangan ya. Betul. Jadi dia meningkatkan perdagangan. Seandainya memang pemerintah minjam duit gitu ya, pendanaan murah gitu, itu masuknya ke APBN dulu. Nah, dari APBN udah kemana-mana tuh duit. Ada yang buat jalan, ada yang buat ini, termasuk buat MBG juga bisa gitu ya. Iya. Tapi nggak spesifik gitu ya. Nah, kecuali project-project yang memang kerjasama khusus gitu ya. Kerjasama dengan lembaga donor tertentu untuk membiayai proyek tertentu. Oh, oke. Misalkan untuk penanganan stunting aja kita dapat bantuan dari luar negeri gitu ya. Nah, itu bisa. Oke. Nah, kalau pinjaman biasanya yang lain-lain itu atau dalam bentuk obligasi negara, itu nggak tahu tuh duitnya. Udah dia beli obligasi, surat utang negara gitu ya. Nah, ketika dia beli, uangnya masuk ke Kemenkyu, 1 miliar US, itu 1 miliar US itu bisa kemana-mana. Bisa dibelanjain sama Menkyu untuk bangun jalan, bisa beli kapal, beli pesawat, dan lain-lain. Alokasinya jadi nggak cuma di satu satu bidang aja kayak gitu ya, bidang Bang? aja, ya benar. Cuma kan yang masyarakat nggak tahu itu Ya, kayak gitu kan. narasi itu Akhirnya, yang dimanfaatkan oleh ini. Jadi Oke. seolah-olah Prabowo dapat pinjaman untuk membiayai MBG. Nah, MBG itu memang dibiayai oleh APBN. Gitu. Mm-mm. Sekian ratus triliun itu uang dari. Nah, duitnya bisa dari mana-mana, termasuk dari uang pajak gua, dari pajak lu, dari pajak yang baca gitu ya. Nah, bisa juga dari pinjaman, bisa gitu ya. Karena ada juga yang beli obligasi utang negara tadi kan. Iya. Dari luar negeri beli utang negara, masuk juga ke situ, bisa gitu ya. Jadi sama lah kayak kita di rumah gitu ya. Kita ibaratkan APBN itu di rumah. Kemudian saya mau bikin MBG nih di rumah gitu. Jadi anak-anak dan penghuni rumah dapat makan siang gratis gitu. Ya saya alokasikan nih duit gaji saya, pendapatan saya selama bekerja misalkan 1 juta per bulan gitu. Nah, 1 juta per bulan ini bisa jadi hasil kerja saya gitu ya. Bisa jadi kerja sampingan gitu ya. Iya. Bisa jadi saya punya investasi, bisa jadi saya ngutang ke bank. Sumbernya tuh dari berbagai Bisa dari mana-mana. Oke. Jadi saya minjam bank minjam bank misalkan 3 juta, 1 juta, kemudian 1 juta saya belanjakan untuk uang sekolah anak, 1 juta saya belanjakan untuk renovasi rumah, 500.000 untuk beli handphone, 500.000 saya alokasikan untuk MBG tadi. Oke. Bisa aja. Tapi bisa saja pinjaman ini nggak masuk ke MBG secara langsung. Saya minjem bank 3 juta. Saya belikan handphone gitu. Nah, kemudian MBG dari mana? Saya pakai gaji untuk bayar MBG ini gitu, nggak pinjam uang, nggak pinjam ke bank. Tapi gaji saya yang lain digunakan untuk bulan besoknya bayar cicilan ke bank tadi. tadi. Jadi muternya situ aja kan sebenarnya. Iya. Pendapatan kita dibelanjakan untuk alokasi tertentu kan. Berarti yang bikin hoax ini pinter ya, Bang, ya, untuk memanfaatkan narasi sebenarnya yang masyarakat Indonesia sebenarnya kayak oh iya ternyata kayak gini ya ribetnya gitu kan. Mungkin juga pendengar Trijaya dan juga Sobat Ayus yang nonton kita kan kayak oh ternyata nggak segampang itu. Tapi memang banyak informasi yang menyebutkan kita itu defisit gitu ya. Belanja kita lebih banyak dari pendapatan. Iya. Nah, itulah yang harus misalkan saya kumpulin keluar tadi nih. Ternyata saya MBG di rumah ada 1 juta, pendapatan saya cuma 3 juta. Ada MBG nih 1 juta. Akhirnya jadi 4 juta. Jadi saya harus mencari pinjaman 1 juta lagi agar kemudian saya bisa keuangan saya sesuai gitu ya. Jadi tidak ada semuanya terbayar gitu ya. Jadi butuh pinjaman. Nah, negara juga kondisinya seperti itu. MBG-nya terlalu besar. Yang terjadi adalah pemerintah harus mencari cara gimana duit untuk MBG ini cukup. Iya. Nah, tantangannya di situ. Ya, tantangan di situ. Kalau nggak pinjam di luar negeri, pajak kita dinaikin, pendapatan negara juga dinaikin. Pendapatan negara dari mana?
Dari ada namanya pendapatan bukan pajak Iya. misalkan. Kalau kita bikin SIM kan ada setoran tuh, itu pendapatan bukan pajak. Kalau misalkan kita memakai gedung olahraga, bayar ke negara, Bayar, nah itu iya. pendapatan bukan pajak. Nah itu bisa dari situ, bisa dari yang jelas itu pajak kita belanja kena PPN. PPN, Kemudian kalau kita gajian kena PPH. PPH. Semuanya Ya, pajakin. bener. Nanti juga bakal kita bahas juga soal pajak, tapi nanti. Nah itu jadi ceritanya solusinya gimana? Ya monggo kepada para ahli ekonomi kita mikirin gitu, pejabat pemerintahan yang mikirin gitu ya. Mm-mm. Karena memang solusinya kalau nggak minjem pajak dinaikin. Nggak ada cara lain. Ya, atau pendapatan di dalam negeri dinaikin gitu kan. Bisa bentuk pajak atau bisa bentuk cukai atau bisa bentuk lain gitu. Mm-mm. Cukai salah satunya, ya lupa gitu. Jadi kalau misalkan kita beli minuman beralkohol itu kena cukai. Beli rokok itu kena cukai. Ya udah naikin aja itu dulu gitu. Kalau saya sih setuju itu. Iya, Daripada PPH kita dinaikin, PPN kita dinaikin, mendingan cukainya aja dinaikin 100% gitu ya. Jadi kalau beli rokok 15.000 dia bayar pajak kalau bisa 50.000 gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh Bang kalau di Indonesia. Ya kan Pak, biar pendapatannya banyak kan negara kan. Kayaknya akan lebih, kalau pemerintah kayaknya akan lebih naikin pajak apa PPN kayaknya. Nah, itu kan orang sehat jadi mikir kan, jadi bisa sakit Jadi gara-gara sakit iya. gara-gara mikir. Nah, kalau cukai kan dinaikin, orang yang berpotensi sakit bisa sehat gitu. Tapi nggak ke situ kayaknya Bang. Iya, Untuk pemerintah. semoga aja dapat hidayah. Semoga salah satu mungkin dari pendengar Trijaya dan juga yang lagi Iya. nonton iNews mungkin siapa tahu salah satu pejabat kan di kementerian Iya. mana. Siapa Dapat tahu. hidayah, ya udahlah. Rokok kita naikin pajaknya 3 kali lipat, cukainya 3 kali lipat. Jadi orang yang beli rokok biasa beli rokok 50.000 jadi 150.000 jadi nggak beli gitu kan. Jadi sehat toh gitu. Nah, kalau dia beli dia nyumbang ke negara banyak gitu. Iya sih. Gitu. Oke, balik lagi Bang ke konteks ini. Berarti informasi ini bisa dinyatakan hoax. Hoax. Hoax.